Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, saya akan membaca firman Tuhan buat kita sebagai perenungan dalam kehidupan kita. Dan biar firman Tuhan ini selalu menjadi kekuatan menuntun setiap langkah-langkah hidup kita. Saya akan bacakan dari Wahyu pasal pertama ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Perhatikan baik. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Dengarkan sekali lagi, saya akan bacakan ya. Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik, siapa dia yang melihat? Mata siapa yang akan melihat Yesus datang di awan-awan? Alkitab mengatakan di sini, setiap mata. Apakah mata itu adalah orang-orang yang percaya akan Yesus? Apakah mata di sini adalah setiap orang-orang Kristen? Tetapi dikatakan di sini, mereka yang telah menikam dia. Artinya apa? Orang yang tidak percaya Yesus Tuhan akan melihat Yesus datang di awan-awan yang permai. Jadi bukan hanya orang-orang percaya, bukan hanya anak-anak Tuhan, tetapi semua orang akan melihat dia. Jadi dengan ayat ini saya dapat simpulkan, setiap namanya manusia pasti akan bertemu dengan Yesus. Jadi saya peringatkan buat kita, bagi Anda yang telah meninggalkan Yesus, bahkan yang mungkin telah merencanakan untuk meninggalkan Yesus, ingat baik, Anda pasti akan kembali bertemu dengan Yesus. Ya, bukan nabi-nabi lain, bukan Yohanes, bukan Petrus, bahkan nabi besar yang Anda katakan, Anda tidak akan bertemu dengan dia, tetapi Anda akan bertemu dengan Yesus. Mungkin Anda sudah meninggalkan dia. Ingat di sini, pasti Anda akan kembali bertemu dengan dia. Tetapi bukan untuk dipermuliakan, bukan untuk menerima upah, tetapi bertemu untuk dihukum. Sebabnya, jangan engkau bangga sebagai orang yang meninggalkan Yesus, karena engkau akan kembali bertemu. Akan kembali bertemu dengan Yesus. Hati-hati ya. Semua mata akan melihat dan memandang Yesus datang di awan-awan. Bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang hidup dengan firman Tuhan, dia akan diangkat, dibawa di tempat di mana dia sudah persiapkan, dan mereka akan penuh sukacita untuk selama-lamanya. Tapi orang-orang yang tidak hidup dalam firman, orang-orang yang tidak mengaku dia Yesus Tuhan dan Juru Selamat, orang-orang yang telah meninggalkan dia, dia akan bertemu dan menerima hukuman untuk selama-lamanya. Begitu ngerinya firman Tuhan ini bagi orang-orang yang tidak percaya, bagi orang-orang yang telah meninggalkan Yesus. Itu sebabnya dengan firman Tuhan ini, yuk mulai kita sadar, mulai kita mengerti siapakah Yesus itu sebenarnya. Siapakah Yesus itu sebenarnya? Dia datang untuk menebus kita, menolong kita, mengangkat kita, untuk memberikan kita hidup kekal bersama-sama dengan dia. Sekali lagi sebelum saya mengakhiri renungan ini, renungkan baik, biar hidup kita selalu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan, kita hidup di dalam firman Tuhan, sehingga ketika dia datang kembali pada kali kedua, maka kita layak untuk diangkat
di bawah, di tempat yang sudah dipersiapkan buat kita. Haleluya. Terima kasih. Saya dengan Pendeta Petrus Sibarani ucapkan terima kasih. Maju terus, kuat terus bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.